Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam memutolaah kitab Akhlaqul Ibanin, yaitu karangan Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Sebelum memulai ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan juga kelancaran dalam mempelajarinya. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa khususan syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, langsung kita masuk ke pembahasan, yaitu adabul waladi ma'aqaribihi. Adabnya seorang anak terhadap kerabatnya. Al-waladu aqilul mahbubu yahtarimu aqaribihi. Seorang anak yang berakal, yang dicintai itu pasti akan selalu menghormati kepada kerabatnya. Apa itu yang dinamakan dengan kerabat? Kerabat itu yaitu jaddi wal jaddah, seperti kakek dan nenek, wal ammi wal ammah, paman dan bibinya dari pihak orang tua yaitu ayah, wal khali wal khallah, dan paman dan bibi dari orang tua juga dari pihak ibu. Wa yuhibbuhum katsiran, dan ia mencintai kerabatnya itu dengan sangat-sangat mencintainya. Karena apa? Li'annahum yuhibbunahu aidan, karena kerabatnya juga pasti akan mencintai kepada dirinya. Wa yuhibbuna walidayhi, dan pasti tidak akan lupa, pasti kerabatnya juga akan mencintai kepada orang tua anak tersebut. Wa yurdi aqaribahu daiman, dan seorang anak yang berakal yang dicintai tersebut harus senang kepada kerabatnya setiap saat. Bi'an yamtasila awamirahum, dengan cara mengikuti perintahnya, apa yang diperintahkannya. Wa yazurahum waqta ba'da waqtin, dan sesekali mengunjungi mereka, khususon fil a'yadi, terkhusus untuk membesuknya. Jika apa? Au marodo ahadukum, jika salah seorang dari mereka itu ada yang sakit. Au wulidalahu mauladuhum, au wulidalahu mauludun, atau melahirkan bayi. Au qadima min safarin, ataupun yang baru berpergian jauh. Wa ayyafroha idza farihu, ia akan bahagia jika kerabatnya ikut bahagia. Wa yahzana idza hazinu, dan dia juga akan sedih jika kerabatnya sedih. Wala yusi al adaba ila ahadim minhum, anak ini tidak akan buruk adabnya kepada salah satu dari mereka, dari kerabatnya tersebut. Lianna dzalika yughdibullah, karena anak itu tahu Allah pasti akan murka kepada dirinya. Wa yudibu walidayhi wa aqaribahu,
bukan hanya Allah, akan tetapi orang tuanya pun, bahkan kerabatnya juga akan tidak menyukai dirinya jika anak tersebut beradab-adaban dengan guru. Wa yuhibbul waladul aqilul aidan. Seorang anak yang berakal juga harus cinta kepada al-walada aqaribihi, kepada anak-anaknya kerabat. Fayal aba ma'ahum, dengan bermain dengan mereka. Wayas alu anhum idza lam yarohum, dan menyenangkan mereka idza lam yarohum, jika melihatnya. Jadi jikalau kerabat kita tidak terlihat oleh kita lebih baik bertanya kepada yang lebih tahu, apakah si A ada di sini. Jadi pasti kerabat tersebut akan merasa diperhatikan oleh kita, seperti itu. Wala yastarihu fi waqtin nuzhati, dan ia tidak akan beristirahat di waktu bertamasya, ila idza tanazzaha ma'ahum, kecuali bertamasya dengan kerabatnya tersebut. Wa yuhibbu ayyusa'idahum idza taju ila syai'in, dan ia suka menolong apabila mereka membutuhkan sesuatu. Jikalau kerabat kita membutuhkan sesuatu, maka lebih baik kita yang menolong tanpa kerabat kita yang meminta kepada kita. Tetapi kalau kita tidak mengetahuinya, itu menjadi suatu kesunahan. Wala yukhasimahum au yuqati'ahum, dan seorang anak yang berakal yang dicintai itu tidak akan bertengkar dengan anak kerabat dan kerabat-kerabatnya, tidak juga menyakiti mereka. Au yu'abisa fi wujuhihim, dan juga tidak memasang muka yang masam kepada mereka. Bal yabtasima wa yafraha idza sadafahum, akan tetapi ia akan tersenyum dan senang apabila menjumpai mereka. Wa yatakallama ma'ahum, dan berbicara kepada mereka pun bikalamin jamilin, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan. Al-wulidalladzi yuhsinu ila aqaribihi, seorang anak yang berakal yang dicintai harus berbuat baik kepada kerabatnya. Ya'isu mustarihan, dan akan hidup di dalam keadaan yang nyaman jikalau seorang anak tersebut berbuat baik kepada sesama ataupun berbuat baik kepada semua orang. Wa yukasirullahu rizqah, dan Allah pasti akan memberikan rizki yang besar, memperluas rizkinya, memperbanyak rizkinya. Wa yutawwilu umrohu, dan tidak lupa Allah pasti akan memanjangkan umurnya. Karena jikalau seorang manusia berkunjung ataupun mempererat tali silaturahmi, maka Allah akan memperpanjang umurnya. Lalu dalam bab berikutnya, ini adalah sebuah cerita di mana ada seorang anak bersama anak kerabatnya yang berjudul Mustafa
wa qaribuhu Yahya. Mustafa dengan kerabatnya yang bernama Yahya. Yahya itu anak dari pamannya. Diceritakan Mustafa adalah anak yang kaya, akan tetapi ia seorang yang rendah hati serta beradab kepada semuanya. Ia tidak sombong kepada siapapun dan ia suka menolong orang yang mempunyai hajat atau mempunyai keinginan, terutama apabila orang tersebut adalah kerabatnya sendiri. Pada suatu hari, Mustafa melihat kerabatnya, yaitu Yahya. Ia merupakan anak pamannya. Ia mengenakan pakaian sobek-sobek sehingga hati Mustafa menjadi sedih. Kemudian ia bergegas ke rumahnya dan mengambil pakaian baru untuk diberikan kepada Yahya tersebut. Sambil berkata Mustafa, "Silahkan wahai anak pamanku yang tercinta. Kumohon terimalah hadiah ini dariku." Kemudian Yahya pun menerimanya dan matanya penuh dengan air mata kebahagiaan dan gembira. Kemudian Yahya berterima kasih banyak atas kebaikan Mustafa. Ketika orang tua Mustafa mengetahui kisah tersebut, ia menjadi sangat bahagia atas pertolongan Mustafa kepada kerabatnya, dan orang tuanya pun memuji Mustafa atas akhlak baiknya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus berbuat baik, bukan hanya kepada manusia, tetapi ke semua makhluk yang ada di dunia ini. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang akhlakul ibanin untuk kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.